How are you this morning? Biar fine. Semuanya semangat hari ini? Semangat Bunda. Kira-kira hari ini hari apa? Hari ini hari Senin. Betul sekali, hari ini hari Senin. Hari Senin hari yang keberapa? Hari yang ke-1 pertama. Iya, berarti hari ini hari pertama kita belajar di minggu yang baru Bunda ya. Ya, Bunda. Oke, nah Bunda mau tanya kemarin hari apa? Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Kalau hari Minggu kita kemana? Gereja Bunda. Iya, siapa yang pergi ibadah kemarin? Saya. Iya, jadi setiap hari Minggu kita harus pergi ibadah ya. Bisa ibadah di rumah, bisa juga kalau ada yang ke gereja bisa. Oke, nah untuk memulaikan pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya. Let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, amen. Oke, nah anak-anak untuk lebih semangat belajar hari ini kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Allahku besar, kuat dan perkasa. Pasti anak-anak yang ke sekolah minggu pasti tahu lagu ini, karena lagu ini sering dinyanyikan di sekolah minggu. Oke, anak-anak yang di rumah bisa berdiri. Kita nyanyikan lagu ini ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, oke, tepuk tangan. Nah itu dia ya, lagu yang kita nyanyikan mengatakan Allah itu perkasa, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Gunung saja Tuhan punya, sungai punya Tuhan, dan bintang juga itu adalah ciptaan Tuhan. Dan terlebih kita manusia, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Oke, nah anak-anak silakan duduk. Nah Bunda mau tanya dulu. Nah minggu lalu anak-anak masih ingat tidak apa ayat hafalan kita? Amsal 6 ayat 6 Bunda. Betul sekali, ayat hafalan kita itu Amsal 6 ayat 6 yang berbunyi, coba anak-anak. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, nah kita akan ucapkan sama-sama ayat hafalan kita dari Amsal 6 ayat 6, kita ucapkan bersama-sama. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi kita perlu meneladani semut Bunda ya, karena meskipun badannya semut kecil, tapi semut itu rajin orangnya ya. Nah minggu ini kita punya ayat hafalan yang baru. Oke, ikuti Bunda dulu ya. Lukas 6 ayat 36. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu sama seperti Bapamu
adalah murah hati. adalah murah. Sekali lagi ya. Lukas 6 Lukas 6 ayat 36. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu sama seperti Bapamu adalah murah hati. adalah murah hati. Jadi firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita harus belajar untuk murah hati. Nah, nasihat Bunda sepanjang 1 minggu ini yaitu anak-anak harus membiasakan diri untuk murah hati seperti firman ayat hafalan kita minggu ini. Dan anak-anak mau berbagi ya, mau berbagi dengan siapapun tanpa disuruh. Jadi ketika anak-anak mempunyai sesuatu dan anak-anak misalkan punya 2, anak-anak melihat oh ternyata teman saya ada yang tidak punya. Nah, anak-anak bisa berbagi dengan temannya tanpa harus disuruh lagi, tanpa minta imbalannya seperti ingin dipuji. Jadi kita harus belajar untuk murah hati tanpa kita disuruh, tanpa kita mau untuk dipuji. Nah, jadi juga saat kita berbagi, kita tidak boleh memandang orang. Jadi siapa saja kita bisa berbagi. Jadi kita tidak pilih-pilih orang untuk berbagi. Oh, itu teman dekat saya. Oh, itu adik saya. Jadi saya harus berbagi. Tidak. Jadi dengan siapapun kita bisa berbagi. Jadi itu nasihat Bunda sepanjang 1 minggu ini, yaitu hendaklah kita murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati sama seperti Tuhan yang murah hati. Nah, minggu ini kita punya tema yang baru dan subtema yang baru. Jadi kita tidak lagi belajar temanya minggu lalu tentang pekerjaan Bunda ya. Jadi sepanjang minggu ini kita tidak belajar lagi tentang pekerjaan, tapi kita akan belajar dengan tema yang baru dan subtema yang baru. Anak-anak siap untuk belajar? Ya, Bunda. Oke, jadi tema kita sepanjang minggu ini, ikuti Bunda ya. Jadi tema kita minggu ini ada air, lagi air, api, udara. Jadi tema kita yaitu air, api, udara. Kalau subtemanya tentang air apa? Tentang air. Jadi sepanjang 1 minggu ini kita akan belajar subtema tentang air. Jadi hari ini kita akan belajar ada 4 materi Bunda ya. 4 materi kita hari ini Bunda ya. Ya, Bunda. 4 materi kita hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Nah, di materi kita yang pertama hari ini kita akan berdiskusi tentang subtema kita yaitu tentang air. Nah, kira-kira siapa di sini yang pernah melihat air? Bunda. Oke, biasa menggunakan air? Ya. Iya, betul sekali. Apa yang terjadi kalau kita tidak punya air? Aduh, kering Bunda. Iya, kering. Ketika air saja tidak mengalir di rumah setengah mati ya. Mau cuci tangan tidak bisa. Mau minum kalau tidak mengalir air kita tidak bisa minum. Jadi air itu, jadi pengertian dari air itu adalah cairan jernih yang tidak berwarna. Berarti air itu tidak berwarna ya. Itu air bersih nak ya. Jadi pengertian ini air bersih. Jadi air adalah cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Jadi itu adalah air. Jadi cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Nah, selanjutnya kira-kira kita akan belajar manfaat dari air. Kira-kira kalau menurut anak-anak manfaatnya itu apa saja air? Jadi air itu bisa untuk kita minum. Jadi manfaat air yang pertama untuk minum, yang kedua untuk mandi. Atau ada di sini anak-anak yang tidak menggunakan air saat mandi? Pasti semuanya menggunakan air. Selanjutnya yang ketiga untuk masak. Jadi ketika mama masak di rumah pasti menggunakan air. Selanjutnya untuk mencuci piring, untuk mencuci pakaian kita juga butuhkan air. Selanjutnya untuk menyiram tanaman yang kalau mama punya bunga pasti mama siram menggunakan air supaya tumbuhannya atau tanamannya tidak mati. Selanjutnya ternyata air juga itu untuk diminum oleh binatang. Jadi bukan hanya manusia yang membutuhkan air, tetapi tumbuhan dan binatang juga membutuhkan air. Jadi kalau untuk binatang
binatang bisa digunakan untuk mandi. Air digunakan untuk mandi. Iya, binatang juga ya. Air menggunakan. Iya. Binatang Binatang air untuk mandi bunda. Iya. Air yang menggunakan binatang. Ya Allah. Terbalik ya. Jadi binatang itu membutuhkan air untuk diminum ya. Bisa juga untuk binatangnya mandi menggunakan air. Selanjutnya ternyata air juga ini sebagai sumber pembangkit listrik bunda ya. Jadi air juga itu digunakan. Masih ada beberapa tempat bunda ya. Ada juga di Toraja bunda ya, yang ada yang membutuhkan sumber pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi air yang digunakan untuk bisa listriknya menyala. Nah sekarang itu dia ya tentang manfaat air. Selanjutnya kita akan belajar dari mana saja sumber-sumber air ini. Yang pertama itu dari tanah ya. Jadi sumber air yang pertama itu di tanah ya, kita tidak melihat langsung tapi dia ada di mata air ya. Mata airnya itu ada di dalam tanah. Jadi itu sumber air yang pertama. Jadi kita tidak melihat langsung karena dia tertutup oleh tanah. Jadi kita bisa tahu oh ada sumber air di bawah ketika kita membuat kayak sumur bor bunda ya. Kita tahu oh ternyata di sini ada mata air. Kita buat sumur bor, baru bisa airnya kita bisa lihat. Selanjutnya yang kedua, ternyata sumber air itu ada di sungai. Di mana? Di sungai. Selanjutnya yang ketiga, sumur apa? Sumur. Berarti kita juga bisa melihat ada sumber air di sumur. Yang keempat, sumber air yang keempat ada gunung apa? Gunung. Selanjutnya yang kelima, sawah. Sawah. Terakhir ada danau. Oke, jadi itu dia sumber-sumber air ya. Ada di mata air, yaitu mata airnya dalam tanah. Yang kedua di sungai, ketiga di sumur, keempat ada di gunung, dan kelima ada di sawah, dan keenam ada di danau. Nah, itu dia tentang air, manfaat air dan sumber air. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Inggrisnya ya. Oke, ikuti bunda. Air, Air. water, Water. 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 Mata air, Mata air. spring, Spring. 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 Sungai, Sungai. 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 River, River. sumur. Sumur. Well, well. Well. Gunung, Gunung. mount, Mount. 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 Sawah, Sawah. rice field, Rice field. rice field. Rice field. Danau, Danau. lake, Lake. 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 Nah, itu dia ya bahasa Inggris dari air dan sumber-sumber air. Oke, itu dia materi kita yang pertama. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi kita yang kedua yang akan dibawakan oleh Bunda Medli. Silakan Bunda Medli. Sama-sama bunda, terima Oke, Bunda. kasih. Oke, nah materi kita yang kedua kita akan belajar bersama-sama dari buku. Ini buku berhitung. Nah, di buku berhitung ini kita akan belajar ada 2 halaman. Jadi yang pertama, ayo anak-anak semuanya buka halaman 12. Nah, setelah halaman 12 nanti kita akan belajar dari halaman 15. Ada 2 halaman, Bunda, ya, ya? 2 halaman. Kita belajar dari halaman 12 dulu ya. Oke, Kita Bunda. mulai. Turun. Oke, apa yang akan kita buat terlebih dahulu? Kita akan menebalkan. Ingat, menebalkan menggunakan pensil ya. Dan menebalkan itu yang rapi. Bunda balik biar anak-anak bisa lihat. Oke, sudah selesai Bunda menebalkan. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Hampir jatuh. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. 13, Ini yang terakhir 18. 18. Oke, nah kita mau apakan kira-kira ini yang kita sudah tebalkan tadi. Jadi di sini ada beberapa benda ya. Nah, ini bendanya isinya adalah semacam air benda ya, seperti tema kita hari ini. Ya. Nah,
Kita akan hitung ini ada berapa, lalu kita pasangkan sesuai dengan jumlah yang ada ya. Oke, yang pertama ada ini air dalam botol kaca kayaknya ya. Iya, Bunda. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, mana angka 11? Kita cari. Oh, ada di sini. Oke, kita tarik garis. Oh, salah. Kita tarik garis Keduanya, dari Bunda, sini ya. yang kedua. Oke. Oh, Bunda Lia lagi batuk ya, Bunda ya? Oke. Sekarang kita hitung yang gambar susu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12 ada di bawah, Bunda. Oke, kita tarik garis lagi. Nah, selanjutnya ini kayaknya shampoo ya. Oke, kita hitung sama-sama. Iya, 1, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. yang pertama. 10 yang pertama. Kita tarik garis. Selanjutnya, wah ada air di dalam cangkir, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Paling terakhir. Paling terakhir kita tarik garis. Oke, nah yang terakhir ini pasti 13 ya, tapi tidak apa-apa, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita tarik garis. Nah, sudah ya, kita sudah pasangkan. Sekarang kita melangkah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 15. Wah, di sini ada 3 jenis gambar. Apa yang menjadi tugas kita anak-anak? Kita akan menghitung. Wow. Ada beberapa gambar ini kita sesuaikan ya. Yang gambar yang tandanya warna hijau ada berapa, yang tandanya warna biru ada berapa, dan yang warna kuning ada berapa. Oke, yang pertama kita hitung ini dulu ya. Ini balon udara ya, Bunda ya. Oke, kita hitung sama-sama balon udaranya ada berapa. 1, 2, 3. Oke, kita tulis angka 3 di sini. Sudah. Jadi 3 ya. Sekarang kita ini ada jus ya. Kita hitung sama-sama. Wah, jusnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Bunda hitung sekarang, kayaknya ada yang terlupa deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita tulis angka 8. Bunda. Oke, yang terakhir ini ada kembang api. Oke, kita hitung sama-sama. Wah, kembang apinya ada banyak. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada berapa? 19. Oke, ini dia. Jadi sudah ada ya. Tadi balon udaranya ada. Wow, tinggi sekali. Kasih turun sedikit dong. Ada balon udara ada 3. 3. 3 Balon udara. Maaf ya. Balon udara ada 3. Jus ada 8 dan kembang api ada 19. Oke. Kita melangkah ke materi kita yang ketiga. Pada materi kita yang ketiga ini kita akan bereksperimen dan saya akan ditemani oleh Bunda Lia. Silakan Bunda Lia, come here. Oke, Bunda. Oke, saya sudah ditemani oleh Bunda Lia. Ya, bajunya agak beda ya, nggak apa-apa. Tapi sama salibnya sama-sama. Iya, saya. Oke. Salib putih, Bunda ya. Salib putih dan ya, salib coklat. coklat. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar, kita akan bereksperimen, Bunda. Tapi sebelum itu, kita mau belajar nih tentang air, Bunda. Nah, sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih Rendah. Contohnya gunung ke Sungai atau laut. laut bisa. Danau. Danau, betul sekali. Nah, kemudian air juga itu dia karena sifatnya cair, jadi dia akan mengikuti wadah yang ada, Bunda ya. Jadi Mengikuti contoh bentuknya ya? mengikuti bentuknya. Jadi contoh mungkin wadahnya atau bentuknya bentuk bulat, ya air akan mengikuti juga wadahnya. Iya. Oke, beda dengan benda padat, Bunda, karena ya intinya itulah ya perbedaannya. Kalau benda padat tidak bisa akan mengikuti. berubah. Tidak bisa Iya. berubah bentuk. Tidak bisa berubah bentuk. Nah, seperti apa contohnya? Bisa dikasih turun. Oke. Yang pertama, kita mau coba apa dulu, Bunda? Kita mau coba kelereng, Bunda. Kelereng, Bunda. Oke, Bunda. Silakan. Kelerengnya berubah, Bunda ya. Ya, kelerengnya bentuk lingkaran ya. Bulat ya. Bulat. Apakah dia bisa berubah bentuk mengikuti
sifatnya wadahnya Tidak, Ah, Bunda. seperti Ah, tidak, Bunda. Dia tetap bentuknya bunda. Benar. Nah, dia juga ini bunda ya, karena dia benda padat. Coba kita lihat ini benda padat atau benda cair? Padat, padat. Bunda. Dan kira-kira kalau kita masukkan ke dalam cangkir, apakah dia berubah mengikuti wadahnya? Dedeng. Tidak, Tidak. Bunda. Dia tetap Dia bentuknya. tetap bentuk spidol. Oke, kita coba benda yang terakhir. Nah, ini dia benda padat tapi agak lembek ya. Ya mungkin ini bisa mengikuti wadahnya. Kita tidak tahu. Ini benda padat, ingat. Kalau kita masukkan, apakah dia akan mengikuti wadahnya? Tidak. Nah, itu ya. Jadi anak-anak bisa tahu, oh kalau benda padat ya dia tidak akan bisa berubah bentuknya. Oke, sekarang Bunda lihat apa lagi Bunda? Sekarang kita kan punya air. Oke. Kita mau tes kira-kira air bisa mengikuti bentuknya atau Bentuknya, tidak ya. oke. Silakan Oke. dituang Bunda. Mungkin kita dekat-dekat Bunda ya biar kelihatan. Supaya lebih jelas ya. Tunggu Bunda ya. Ini Lihat. sifatnya salah satu dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dan lihat bentuknya seperti ini gelas ya. Kayak air pipis sebenarnya. Oke, nah tadi air bentuknya di dalam sini ya. Iya. Dia mengikuti wadah yang sama, wadah yang ini. Nah, pada saat dia berpindah ke tempat yang lebih rendah tadi, dia berubah bentuk, tapi dia tetap mengikuti wadahnya, wadah yang ada. Nah, itu dia sifat benda cair. Jadi dia akan mengikuti wadah yang ada dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat Rendah. Oke. Nah, itu dia materi kita yang ketiga Bunda. Ketiga ya? Ketiga, Bunda. Ya. Sekarang kita langsung melangkah ke materi kita yang terakhir yang akan dibawakan oleh Bunda Dewi. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda. Oke. Nah, tugas kita yang terakhir adalah kita akan membuat kreasi hujan dan awan. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita butuhkan ya? Pertama-tama kita membutuhkan Faber-Castell. Nah, kalau misalnya anak-anak belum punya Faber-Castell-nya, anak-anak bisa memakai ini ya. Pasti pen. punya kan finger pen warna biru. Kalau anak-anak menggunakan finger pen warna biru, bisa menggunakan kertasnya warna putih ya, karena kita juga akan butuh kertas. Nah, Bunda karena pakai Faber-Castell-nya warna putih, Bunda menggunakan kertas warna hitam. Selanjutnya kita butuh lem dan cotton bud. Dan juga wadah untuk menaruh finger pen-nya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja. Pertama-tama kita akan membuat awan. Jadi awannya, oh Bunda lupa perkenalkan ini ya. Kita Kapas, juga Bunda, butuh ya? kapas. Iya. Jadi kapasnya ini akan kita jadikan sebagai awan. Kita lem terlebih dahulu kapasnya. Ini warna apa ya kapasnya? Putih. Warna putih. Putih in English apa? White. White. Kalau kertasnya warna apa ini yang Bunda pakai? Hitam. Hitam bahasa Inggrisnya Black. black. Kalau biru bahasa Inggrisnya apa? Blue ya. Bunda mau buat awannya itu 3. Nah, sudah kita tempelkan awannya. Selanjutnya Bunda memakai ini ya warnanya. Karena Bunda pakai warna putih, kertasnya warna hitam. Anak-anak pakai finger pen warna biru, anak-anak menggunakan kertas warna putih ya. Caranya seperti ini. Itu buat seperti titik-titik Bunda ya. Buat titik-titik hujannya.
kita buat kayak titik-titik ya, ini adalah hujannya. Jadi yang kapas itu adalah awan, sedangkan yang titik-titik ini adalah hujannya. Kita buat seperti ini ya, di titik-titik. Oke, nah seperti ini tugas kita membuat kreasi awan dan hujan. Nah, jangan lupa anak-anak setelah mengerjakan difoto ya, lalu kirim ke Bunda. Oke, itu dia tugas kita yang terakhir. Saatnya Bunda untuk menyudahi video pembelajaran. Terlebih dahulu kita ucapkan ayat hafalan kita dari Lukas 6 ayat 36. Ikuti Bunda ya. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi ya, Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu ayat hafalan kita selama 1 minggu ya. Semuanya lipat tangan. Kita akan berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, demikianlah videonya Bunda pada saat ini. Sampai jumpa lagi besok ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.